Jadi teman-teman non-ASN pada saat membuka sistem CSN itu tinggal submit pendaftaran di situ. Lalu kemudian mereka seleksi. Jadi kita bantu dari Menpan BKN, dari panitia di pusat, Menpan BKN, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian di instansi, mappingnya kami sudah menyusun jadwal. Walaupun dengan waktu yang relatif singkat, kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Menteri, lalu kemudian hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, kami mohon konfirmasi datanya, kami rencanakan paling lambat itu tanggal 20 Desember. Dan pelamar tenaga non-ASN yang TMS, termasuk bagaimana pelamar tenaga non-ASN yang melamar juga sebagai CPNS. Terus, apakah pelamar tenaga non-ASN yang tidak lulus dapat melamar P3K di periode 2 atau tidak? Kemudian juga apa saja jenis jabatan yang dapat dilamar oleh tenaga non-ASN. Kemudian bagaimana dengan mekanisme dan persyaratan tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi P3K berikutnya. Termasuk juga kapan tenaga non-ASN yang tidak lulus itu bisa mengikuti seleksi periode 2, maksudnya seleksi periode 1 dan dapat mengikuti seleksi di periode 2. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Suryo ya dengan tim. Ini sebetulnya kita harus jawab ini. Jadi kemungkinan apakah yang TMS itu tetap bisa melamar periode 2. Ya, kemudian yang tenaga non-ASN tidak lulus CPNS juga dia tetap bisa melamar dan sebagainya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, seperti misalnya ada kewajiban untuk SPTJM dan sebagainya ya. Kemudian nanti diharapkan untuk sistem penggajiannya kita sudah siapkan suratnya supaya mereka itu tetap bisa dibayar. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian supaya tadi dengan SPTJM tadi semuanya nanti bisa masuk ke sana. Dan harapannya nanti ada hanya 4 jenis jabatan dulu yang kita siapkan. Nah, 4 jenis jabatan itu nanti yang bisa mengakomodir secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi apapun kualifikasinya gitu, unitnya di mana 4 jabatan ini nanti akan dijelaskan oleh tim teknis. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, karena jadwal kita hanya sampai 31 Desember, maka kami ingin mereka yang tidak lolos tadi tetap bisa mendaftar, tapi secara teknisnya nanti dijelaskan ya, tetap bisa melamar. Jadi supaya bisa terakomodir, termasuk bagi mereka yang belum melamar P3K di periode ke-1 ya. Jadi harapannya mereka ini bisa menyelesaikan di posisi periode kedua. Jadi mohon teman-teman itu bisa melaporkan ke pimpinannya masing-masing. Desember 2024. Nah, kebijakan proses penetapan formasi, proses pengadaan penyelesaian ini sudah berjalan. Lalu hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan 2024 sebagai solusi untuk salah satu solusi untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN ini ada beberapa persoalan. 405.000 teridentifikasi tidak mendaftar. Lalu kok ada yang mendaftar CPNS itu 71.000 dan ada 38 ribuan ini yang tidak mendaftar. Nah, kami sudah dengan teman-teman BKN, Bapak sekalian, 444.000 ini sudah kita identifikasi, sudah kita mapping. Nah, tinggal nanti di sistem kami perlu konfirmasi dari Bapak sekalian. Nah, untuk sementara Bapak Ibu tinggal konfirmasi, data sudah kita masukkan, nama dan jabatannya, bahkan jabatannya pun supaya tidak ada alasan lagi mereka akan sulit mendaftar. Jaringan maksudnya sulit mendaftar, syarat-syaratnya susah dan sebagainya, ini sudah kita mintakan. Data dari teman-teman BKN, sistem disiapkan teman-teman BKN, lalu nanti Bapak Ibu sekalian tinggal konfirmasi feedback terhadap data non-ASN dan jabatannya di situ. Kalau Bapak Ibu konfirmasi oke, ini kita injek. Jadi teman-teman non-ASN pada saat membuka sistem CSN itu tinggal submit pendaftaran di situ. Lalu kemudian mereka seleksi. Jadi kita bantu dari Menpan BKN, dari panitia di pusat, Menpan BKN, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian di instansi, mappingnya sudah. Nah, tinggal konfirmasi Bapak Ibu sekalian dari PPG-nya apakah ini mau diselesaikan, mau diapakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah konfirmasi datanya, nah tinggal injek data. Jadi kejar-kejaran dengan waktu, karena amanat undang-undang tanggal 31 Desember harus paling tidak proses itu sudah kita selesaikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, keputusan tentang kebijakan bagaimana orang-orang yang tadi 405.000 dengan 38.000 itu
kriterianya itulah teman-teman itu yang dibolehkan untuk melamar di tahap 2. Mestinya di tahap 1. Tahap B ada yang TMS dan lain sebagainya. Nah, yang pertama Bapak sekalian tentang kebijakan untuk penyelesaian dan penataan tenaga asing. Yang pertama, kriteria pelamaran pada PPK yang ini teman-teman yang TMS pada seleksi administrasi tahap 2. Jadi teman-teman yang TMS di seleksi administrasi tahap 2 ini boleh mendaftar di tahap 1, di tahap 2. Tahap 1 boleh mendaftar di tahap 2. Lalu kemudian teman-teman yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, nanti teman-teman yang seleksi administrasi TMS di CPNS ini boleh mendaftar. Dan yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN sama sekali untuk yang terdata di dalam database PKN. Jadi 3 kriteria itu teman-teman nanti bisa mendaftar, saat ini nanti sudah bisa mendaftar secara sistem, nanti dijelaskan oleh teman-teman PKN, ada Pak Anggi. Lalu kemudian melamarnya di mana Pak? Nah, tinggal approval dari Bapak Ibu sekalian, sudah kita mapping ke jabatan pelaksana itu dulu supaya untuk mempermudah teman-teman bisa mendaftar. Jadi sudah kita buatkan, sudah kita mapping antara orang non ASN dengan jabatannya, sementara jabatan sementara untuk mereka bisa mendaftar dan bisa mengikuti seleksi. Nah, ini dilakukan penyesuaian penetapan kebutuhan nanti Pak. Misalnya Pak, pertanyaannya bagaimana ini untuk guru pertama untuk jabatan yang saat ini karena paling lambat amanat undang-undang itu Desember, ini sudah tidak mungkin secara waktu. Nah, penyesuaiannya nanti di belakang setelah seleksi, kesehatan dan lain sebagainya, nanti penyesuaian setelah seleksi tetap mengikuti syarat jabatan. Nah, ini sudah kita mapping untuk jabatan pelaksana teman-teman ASN yang pendidikannya S1, yang pendidikannya SMA, yang pendidikannya D3, pendidikannya SD, SMP, bahkan SD ya. Nah, ini sudah kita mapping. Nah, lalu kemudian mapping usulan, kami perlu surat dari Bapak Ibu, usulan dari PPK, kemudian rinciannya sudah kita bantu, lalu kemudian SPTJ ini juga sudah ada di sistem. Nanti tinggal intinya Bapak Ibu konfirmasi, lalu kemudian kita injek datanya di situ. Nah, kelulusan tetap berdasarkan peringkat. Nah, dalam hal jumlah pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah kebutuhan formasinya, ini pelamar dapat diangkat menjadi paruh waktu nanti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sanggupnya hanya dari total yang ada, total non ASN yang ada itu misalnya ada 10, lalu Bapak Ibu formasinya cuma 5 misalnya. Nah, 10-10-nya ikut seleksi, nanti yang sisanya bisa Bapak Ibu pertimbangkan paruh waktu. Tentu bagaimana paruh waktu itu, nah ini kita juga masih menunggu RPP sebagai dasar hukumnya. Tapi paling tidak data orang-orang itu sudah ada basisnya. Nah, lalu yang kedua, selain dengan kriteria yang teman-teman tadi, yang 400.000 tidak mendaftar, yang mendaftar CPNS, lalu yang TMS di tahap 1 boleh mendaftar. Nah, lalu rencana kami mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyusun jadwal, walaupun dengan waktu yang relatif singkat, kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Menteri, lalu kemudian hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, kami mohon konfirmasi datanya, kami rencanakan paling lambat itu tanggal 20 Desember. Sehingga langsung kita submit ke SCSN, teman-teman begitu buka, teman-teman non-ASN begitu buka langsung bisa mendaftar. Jadi kita lakukan percepatan antara data dengan jabatan pelaksananya sudah kita mapping di dalam sistem, dan nanti mungkin Pak Anggi akan menjelaskan sistemnya seperti apa.